Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih sempat diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat yang sangat sederhana ini, di mana guna untuk melaksanakan suatu kegiatan kita, yaitu diseminasi sosialisasi budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwasanya penerapan budaya positif di sekolah itu sangatlah penting. Karena kenapa? Itu adalah salah satu kegiatan pembentukan karakter daripada murid anak didik kita. Nah, selanjutnya budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan atau kebiasaan yang berpihak pada murid kita sehingga murid kita berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan penuh dengan tanggung jawab. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke materinya, yaitu diseminasi budaya positif. Ya, Bapak Ibu, coba diperhatikan di atas budaya positif. Adapun tujuan kita, tujuan pendidikan, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi sebelum saya lanjut, Bapak Ibu ada yang tahu apa itu menuntun? Iya. Iya, menuntun salah satunya adalah mengarahkan atau membimbing. Nah, menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kodrat anak tersebut. Nah, kembali ke budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, selama pendidikan CPG ini yang saya pelajari yaitu dari perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tolong diperhatikan, adapun konsep utama budaya positif itu ada 7. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas yaitu 2 poin, perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya perubahan paradigma belajar itu adalah di dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir dan bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, selanjutnya di sini Anda dan teman Anda akan melakukan
Jadi Bapak Ibu kalau diperhatikan, cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Bagaimana mengepalkan? Iya. Kemudian coba Anda bayangkan. Ya, Bapak Ibu silakan dibayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Di dalam kepalan tangan Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Selanjutnya tugas B. Rekam Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Ya, silakan Bapak Ibu berpasangan mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Ya. Anda boleh membujuk dan menghardik, mengintimidasi, memahami, memarahi atau menggoda, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Jadi silakan keluarkan rayuan Anda supaya temannya bisa membuka kepala tangan Anda. Bisa ditampilkan dulu dua orang di depan. Satu yang apa namanya? Ya, Bu Mariana. Satu yang membujuk untuk membuka kepala tangannya. Bu Haji. Jadi silakan Bu Haji menggoda atau menggelitik Ibu Mariana. Jadi silakan. Ya. Silakan Bu Haji dirayu atau bagaimana caranya Bu Haji supaya dia membuka kepala tangannya. Ya boleh Bu bergantian, siapa tahu temannya bisa membuka kepala tangannya. Bu Dani. Siapa tahu ada yang bisa merayu. Bagaimana cara kita berhasil membuka ke? Membujuk atau mengetahui kebutuhan dasar anak kita supaya anak kita bisa menjadi siswa yang lebih baik. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar. Nah, teori kontrol dari William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, selanjutnya apa makna disiplin? Nah, makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, selanjutnya, disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, yang terakhir, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi
sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum yaitu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, adapun definisi disiplin yaitu kemampuan tepat waktu. Ada yang lain? Baik Bapak Ibu, tadi ada di antara kita mengatakan disiplin adalah tepat waktu. Di sini definisinya adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Dan nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang melakukan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, untuk yang poin ketiga saya serahkan kepada teman saya Bu Lehali membahas daripada kebutuhan dasar manusia. Dengan ini persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini kebutuhan dasar manusia, realitas atau kebutuhan setiap orang berbeda. Jadi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kebutuhan dasar manusia itu antara lain yang pertama adalah cinta kasih dan diterima. Kemudian penguasaan, kemudian kesenangan, kemudian kebebasan. Nah, coba perhatikan di sini ada kasus yaitu Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelas yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Siapa yang bisa memberikan pendapat tentang kasus di atas dengan siswa itu makan dalam kelas, kemudian dia memaksa meminta bekal makanan temannya. Coba Mawati. Menurut saya mungkin ini Agus mencari salah satu keinginannya adalah mencari perhatian dari siswanya dengan melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu. Oh iya, terima kasih banyak Bu. Kemudian ada yang lain? Ya coba Bu Rayani. Mungkin Agus lapar. Ya mungkin Agus lapar, ya bisa saja sehingga dia memaksa mengeluarkan atau meminta bekal makanan siang tersebut. Kemudian yang lain masih ada? Coba Bu Mariana. Jika saya sebagai kuliah, yang saya lakukan adalah memanggil Agus dan bertanya kenapa Agus melakukan hal itu. Mungkin karena Agus tidak dikasih uang jajan dari rumah, dan seperti tadi pendapatnya Bu Rayani, mungkin Agus lapar dan Agus seperti itu. Iya, bagus. Nah sekarang kita lihat. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Jadi yang pertama adalah Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan siang. Nah, kemudian yang kedua, teman Agus, jadi perhatikan Agus. Kemudian yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, kemudian yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Nah,
Kemudian Agus hanya ngiseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Dia sengaja bullying. Kemudian hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Coba lihat di sini juga ada kasus IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Kemudian sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap dan pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara, tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaan, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Mengapa? Seharusnya Pak Seno menegur siswa untuk tidak menertawakan teman-temannya. Ya, seharusnya tidak. Seharusnya dia menegur temannya yang menertawakan temannya. Kemudian ada yang lain. Kemudian selanjutnya, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Jadi dia tadi memanggil siswanya untuk tampil ke depan, kemudian disuruh berdiri. Apakah itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Termasuk hukuman. Coba perhatikan. Di sini ada hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian restitusi. Adapun hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian konsekuensi yaitu sesuatu harus terjadi, kemudian restitusi merupakan pilihan. Kemudian kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian ketiga, korban atau mendapatkan kesedihan. Kemudian yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi di sini ada beberapa teori motivasi perilaku manusia. Ada 3. Yang pertama adalah motivasi eksternal, di mana di sini dikatakan motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, motivasi eksternal ya, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian motivasi internal atau tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Coba lihat, perhatikan di sini kita latihan tentang apakah dia termasuk hukuman atau konsekuensi. Coba lihat yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Termasuk hukuman. Termasuk hukuman karena dia ini siswa disuruh lari berkeliling. Dan terlambat. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Termasuk konsekuensi. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up sebanyak 15 kali. Ini termasuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret, ya konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mau ngobrol dengan hukuman ini. Ya. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki
di lapangan basket, berarti itu hukuman. Kemudian konsekuensi membersihkan, maksudnya ini tidak terlalu berat ya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu termasuk konsekuensi. Kemudian hukuman juga guru diminta untuk pusat, berarti ini termasuk hukuman. Kemudian berjemur di lapangan basket, ya hukuman juga. Kemudian diminta pertanyaan kaki sepanjang hari, ya termasuk hukuman. Sampai di sini untuk kegiatan kelima yaitu restitusi posisi kontrol guru yang dibawakan oleh Ibu Hayani dan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu hari ini sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dengan kita di sini. Ini adalah sebagai salah satu tugas kita sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Baik, saya akan melanjutkan dari materi yang dibawakan Teh Ibu Muli. Lanjut ke restitusi atau posisi kontrol guru. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, apa Bapak Ibu pernah mendengar kata restitusi? Baru ya? Istilah baru ya? Iya. Nanti saya jelaskan lebih detail lagi mengenai restitusi atau posisi kontrol sebagai guru. Bapak Ibu, restitusi itu ada posisi kontrol guru, ada 5 ya. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai membuat murid merasa bersalah. Kemudian ada juga guru memposisikan dirinya sebagai teman. Yang keempat, pemantau, dan yang terakhir manajer. Nah, ini manajer Bapak Ibu, posisi yang paling diharapkan seorang guru berupaya selalu memposisikan dirinya sebagai manajer, karena ini posisi yang paling tinggi di antara posisi kontrol yang ada di atas. Baik, lanjut. Nah, ini contoh posisi kontrol guru dengan pernyataan siapa yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu contoh posisi kontrol apa Bapak Ibu? Ya, pembuat merasa bersalah. Misalnya Bapak Ibu, kita sampaikan ke murid kita, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu masuk dalam pembuat merasa bersalah. Murid pastinya merasa bersalah apabila kita menyampaikan dengan kalimat seperti itu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu masuk dalam posisi kontrol apa? Penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu seperti teman ya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Pemantau, Manajer. Manajer. Ini sudah masuk manajer Bapak Ibu ya. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. penghukum. Iya. Berarti Ibu bisa bedakan yang mana pernyataan-pernyataan yang masuk dalam posisi kontrol. Coba diperhatikan Bapak Ibu kasus 2. Ada contoh kasus Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemejanya Anto sehingga kemeja Anto sampai terlepas kancingnya. Kancing bajunya terlepas 3 kancing. Nah, pada saat itu guru piket berusaha melerai mereka dan menenangkan keduanya, terutama Dino ya. Dino itu sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Nah, Ibu Suti ini melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang
memikirkan cara yang lebih efektif karena Dino berada di ruang kepala sekolah. Kemudian Ibu Suti balik bertanya, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kanci saya diperbaiki, Bu. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apa yang akan dia lakukan untuk menggantikan kancinya Anto yang terlepas? Ya, Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu, Bu. Saya lem kembali ya, Bu. Waktu itu Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi kalau dilem akan mudah terlepas kembali. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tanpa ragu-ragu menanggapi. Menjahit, mana saya tahu, Bu, bagaimana cara menjahit. Nah, Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dia berikan lagi solusi. Apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Ya. Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, karena Pak Irfan adalah guru tata busana di sekolah mereka. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino ini tadi mengangguk, tanda menyetujui. Sepanjang siang itu Dino pun belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto jam pulang sekolah, mereka sudah kembali bercengkerama dan bergurau kembali. Bapak Ibu, yang saya ingin tanyakan di sini, kasusnya tadi Anto dan Dino ini, Ibu Suti ini sudah memposisikan dirinya di mana? Apakah dia penghukum atau dia pembuat merasa bersalah? Manajer. Apa alasannya, Bu? Penegur tersebut mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan bagus. Masih ada yang lain? Dia itu memberikan solusi dari masalahnya. Iya, betul sekali. Bu Suti ini memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dan menceritakan solusi dari setiap masalah yang dihadapi Dino dan Agus. Baik Bapak Ibu, dari kasus Dino dan Anto tadi, Ibu Suti ini sudah memposisikan dirinya di mana? Apakah dia posisi sebagai penghukum, manajer, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, atau pemantau, bahkan manajer? Manajer. Apa alasannya Bapak Ibu? Karena dia mengarahkan siswanya. Mengarahkan siswanya untuk mencari solusi. Baik. Masih ada yang lain? Menjadi teman juga. Menjadi teman. Baik Bapak Ibu, dari kasus tadi Ibu Suti ini masuk dalam posisi control manager. Kenapa? Karena Bu Suti ini sudah mengarahkan Dino dalam mengatasi masalahnya dan mengarahkan cara supaya masalahnya bisa teratasi. Yang kedua, dia juga menanyakan keyakinan kelas, ya. Jadi seperti itu. Ibu, posisi kontrol tadi yang dilakukan Ibu Suti masuk dalam posisi kontrol manajer. Kenapa? Karena Ibu Suti tadi sudah mengarahkan Dino untuk memperbaiki kesalahannya, menanyakan keyakinan kelas, dan mengarahkan cara lain yang lebih untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, keyakinan kelas, ada yang Bapak Ibu ketahui tentang keyakinan kelas? Ada yang tahu Bapak Ibu keyakinan kelas atau sudah diterapkan di sekolah tak? Sudah? Iya. Apa itu keyakinan kelas? Apa itu? Nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan.
kebajikan, boleh juga aturan. Nilai kebajikan atau prinsip yang universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Ini keyakinan kelas Bapak Ibu kita buat di kelas bersama peserta didik kita dengan menanyakan aturan-aturan yang akan diterapkan di kelas, tentunya dengan peserta didik kita yang membuat aturan itu. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, keyakinan kelas itu lebih memotivasi siswa kita dalam diri atau intrinsiknya. Seseorang itu akan lebih bersemangat menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti saja peraturan. Jadi kita motivasi siswa kita dari dalam, berikan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar siswa kita itu bisa lebih mandiri dan bertanggung jawab atas kesalahannya. Budaya positif itu akan berdampak ke lingkungan yang lebih positif. Lingkungan positif bisa kita capai dengan menerapkan keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu diterapkan dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh murid-murid kita. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini? Nah Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Apa perbedaan peraturan dan keyakinan kelas? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas? Keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Ya, terima kasih jawabannya Bu Heriana. Masih ada yang lain? Apa perbedaannya kira-kira peraturan dengan keyakinan kelas? Baik, kalau tidak ada Bapak Ibu, ini contoh perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan kelas misalnya masih menggunakan kalimat dilarang, tidak boleh, ya. Itu sebenarnya itu tidak boleh masuk dalam keyakinan kelas Bapak Ibu. Kita menggunakan kata-kata yang lebih universal dan singkat dan jelas, ya. Nah, contoh yang perbedaan kalimat antara peraturan dan keyakinan kelas. Dilarang mengganggu orang lain. Ini masuk dalam peraturan kelas atau keyakinan kelas? Peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Peraturan. Dilarang menggunakan narkoba. Peraturan. Dilarang melakukan kekerasan. Peraturan. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Menghormati orang lain, kesabaran, dan saling menghargai. Keyakinan. Nah, jangan berlari di kelas atau koridor. Ya. Peraturan. Jadi bedakan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat umum atau universal. Keyakinan kelas hendaknya jangan terlalu banyak Bapak Ibu, ya, sehingga masih mudah diingat dan mudah dipahami. Semua warga kelas juga ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita bagikan misalnya kertas untuk menuliskan aturan-aturan yang akan diberlakukan di kelas. Itu namanya curah pendapat. Kemudian kita satukan dan memilih keyakinan yang diyakini untuk diterapkan di kelas kita. Iya.
Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bapak Ibu, kita lanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu Bapak Ibu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi Bapak Ibu dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, lebih disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Disiplin restitusi guru juga membantu murid untuk jujur pada dirinya, ya, yang untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang telah dilakukan murid kita. Kemudian restitusi juga itu dapat memberikan penawaran, bukan paksaan Bapak Ibu, ya, seperti itu. Adapun segitiga restitusi Bapak Ibu, perhatikan ini ada gambar segitiga, artinya di sini ada tiga segitiga ada tiga yang akan kita terapkan ke anak kita apabila melakukan kesalahan. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kemudian menstabilkan identitas. Selanjutnya yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Seperti itu Bapak Ibu, nanti penerapan segitiga restitusi. Nah, ini menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Seperti berbuat salah itu tidak apa-apa nak, ya. Yang pertama kita lakukan itu. Tidak ada yang manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya, begitu yang kita ungkapkan ke murid kita pada saat pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu di sini akan mencari solusi dari permasalahan ini. Itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setelah tadi kita menstabilkan identitas, kita lanjut ke validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa berbuat seperti itu tadi. Kita tanyakan ke siswa kita seperti itu Bapak Ibu, ya. Kamu pasti punya alasan kenapa berbuat begitu tadi. Kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi dirimu, ya. Sesuatu yang penting. Tetapi untungnya misalnya kamu tidak berbuat lebih kasar lagi, ya. Seperti itu. Kemudian setelah menanyakan validasi tindakan itu, kita langsung ke menanyakan keyakinan yang telah kita buat. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Ya. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Itu yang terakhir. Atau seperti saya terapkan sebelumnya, keyakinan kelas. Saya menanyakan keyakinan kelas kepada murid saya. Misalnya dia terlambat. Terlambat itu perbuatan yang salah atau tidak? Pasti dia menjawab salah. Nah, terlambat itu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Melanggar. Itu yang kita tanyakan kepada siswa terkait dengan keyakinan kelas yang telah kita. Keyakinan kelas apa yang anakku langgar? Kita tanyakan seperti itu siswa kita. Nah, ini Bapak Ibu contoh penerapan segitiga yang pernah saya buat di demonstrasi kontekstual.
pembelajaran berlangsung. Tentu saya ingin bertanya ke Bapak Ibu guru dulu. Bapak Ibu guru, posisinya sekarang di mana dari kelima musik kontrol yang tadi saya jelaskan? Kontrol teman dengan kontrol teman. Ya, silakan Ibu Wati. Ibu Wati sekarang berada di posisi kontrol yang mana? Manajer dengan teman. Manajer dan teman. Iya. Bu Wati mengajar di kelas berapa? Kelas 3 berarti kelas awal. Kelas awal itu masih butuh perhatian, jadi ya bisa diposisikan sebagai teman, tetapi dia juga kadang memposisikan dirinya sebagai manajer. Ada yang lain Bapak Ibu? Coba Bu Dani. Bu Dani sekarang posisi di mana Bu Dani? Saya di kelas 2 jadi apa? Masih sudah manajer. Tepuk tangan untuk Bu Dani. Manajer itu paling tinggi, posisi paling tinggi di antara kelimanya Bu Dani. Abang sekali Bu Dani ya, sudah menawarkan posisi manajer. Kalau Ibu Mariana? Masih di bawah manajer Bu. Bawah manajer apa itu? Posisi? Kontrol. Posisi kontrol mana? Pemantau. Pemantau itu masih mengingatkan aturan, misalnya siswanya Bu Mariana tidak menyelesaikan tugasnya, sedangkan waktunya minggu main. Berarti Bu Mariana masih sudah mengingatkan keyakinan kelasnya bahwa kalau tidak menyelesaikan tugas misalnya tidak istirahat. Jadi Ibu Mariana masih dalam posisi kontrol pemantau. Ibu Asma? Teman. Ibu Asma mengajar di mana? Kelas 6. Iya, masih di posisi temannya. Setelah ini Ibu Asma upayakan selalu berada di posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sekian materi yang kami bawakan tadi bersama Ibu Heliana dan Ibu Mulia Halim. Kami selaku calon guru penggerak angkatan 10 mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya di sini bergabung dengan kita. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.